ada kelucuan yang tidak pantas yang dilakukan, justru ini sayang ya, mencederai, malah apa ya, kemudian malah menurunkan derajat. Janganlah begitu. Mata akoka asyhadaka birroh wa mata mana'aka asyhadaka qadroh. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaitu kue syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai. Dene pas ra dikai kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani ki hak jenengan, manjen mboten gadan kula. Manjen kula dhaif Gusti kula lemah. Wis wis Allah sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Enggak apa-apa, udah. Kalau dia bilang musyrik ya suruh dia datang, suruh berdoa, hujan tidak itu. Kalau yang mengatakan itu musyrik ya suruh dia berdoa di situ. Kalau dia masih hujan berarti doanya nggak manjur, gitu aja. Selama ini kita tidak melihat persoalan ini muncul ke permukaan. Mungkin malah mengingatkan pada masa-masa yang suram dulu. Kayak kabeh sing ngaji niki di selera makan enak, orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa numpak ontel, alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata atoka asyhadaka birroh wa mata mana'aka asyhadaka qadroh. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab, nggak bisa diintervensi, nggak bisa diatur, nggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tos, gak kena dirayu, gak kena diintervensi. Tanya agak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Nah, ngurus wali tenan gue. Jos tenan, parah pengiran tenan. Derasnya hujan jelang balapan MotoGP kemarin di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membuat pengelola sirkuit mencari cara. Ya, pengelola melakukan berbagai cara dengan melibatkan TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, hingga pawang hujan. Saya pikir semrawutan negeri ini sudah cukup gitu. Dan tentu saja ritual yang seperti ini dalam pandangan syariat Islam bermasalah. Itu ilmu, kalau semua disiplin ilmu disebut musyrik. Dan dia nggak tanggung jawab, dia cuma bisa memusyrikan. Mandalika butuh tidak hujan, maka adanya itu sudah. Allah be Rasul itu tujuannya ngongkon Rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup gue urip roh kekuasaan Allah. Benar tapi ora bener, ya. Benar tapi tidak benar cara melakukan. Sebenarnya presiden sangat dirugikan gitu. Kalau ini yang bertanggung jawab menteri, harusnya copot saja menterinya, ganti dengan orang yang punya kapabilitas yang lebih baik gitu ya. Karena ini menyangkut masalah hal-hal yang sangat basic, yang dasar, sampai kita menjadi olok-olokan gitu. Kalaupun kamu tahu itu musyrik, ya sudah kamu diam. Kok kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mandalika tetap hujan kalau kamu datang. Pilpres juga sama, udah berdoa kayak gitu juga tetap kalah. Kembali ke itu, apakah benar hujan itu berhenti karena doanya si Rara, atau memang takdirnya berhenti saat itu, takdirnya Allah. Tapi apapun itu faktanya berhenti gitu. Wong nyatanya banyak orang berdoa juga gak dijabah walaupun yang berdoa kiai kok. Makanya kita gak boleh menyepelekan, lu teman-teman media di jalan gua ustadz pasti doanya dikabulkan gua. Gak ada jaminan bro. Menurut saja ini adalah satu klinik, satu ritual yang bertentangan dengan perintah agama, dan tentu saja dalam logika akal orang-orang yang ya intelektual ini benar-benar pembodohan publik. Ya itu kan caranya dia. Saya ingin tahu yang musyrikin itu suruh sini, suruh hentikan hujan kalau dia bisa. Suruh doa. Memang doa itu kelasnya ada. Aksi pawang hujan Rara Istiwulandari di gelaran MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa hari lalu menuai polemik publik media sosial. Apalagi perempuan kelahiran Papua tersebut menjalankan ritual-ritual untuk memanggil maupun memindahkan hujan, seringkali terserot kamera televisi. Alhasil, aksi Rara selama mengamankan cuaca di gelaran MotoGP Mandalika kemarin banyak sekali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari kalangan ulama hingga politisi. Ulama asal Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Mu'afik, atau lebih dikenal Gus Mu'afik, sepertinya mendukung aksi Rara di sirkuit Mandalika.
Gus Muafik menyebut pawang hujan MotoGP Mandalika Rara Istianti Wulandari tidak melakukan syirik dalam Islam. Menurut dia, aksi Rara sebagai usaha. Sama seperti manusia menghindari gempa, pawang hujan juga sebagai pelindung manusia dari hujan. Syirik tidak seperti itu, bahwa manusia memiliki usaha berlindung dari harimau, membuat senapan, berlindung dari gempa, membuat pondasi, berlindung dari hujan, ya membuat ilmu pawang. Terangnya pada Rabu 23 Maret 2022. Untuk survive manusia membutuhkan ilmu. Nah, ilmu-ilmu itu ada karena manusia harus survive, sambungnya. Lah, untuk anti hujan ya butuh ilmu anti hujan dong. Kalau semua tiba-tiba musyrik, maka menanam padi untuk survive adalah musyrik, karena lebih percaya padi daripada Allah, tegasnya. Malah Gus Muafik meminta orang yang menuduh Rara musyrik agar berdoa di sirkuit Mandalika agar tak turun hujan. Nggak apa-apa udah, kalau dia bilang musyrik suruh dia datang suruh berdoa, hujan atau tidak. Kalau yang mengatakan itu musyrik ya suruh dia berdoa di situ. Kalau dia masih hujan berarti doanya tidak manjur, jelasnya. Gus Muafik sangat menghormati usaha seseorang. Itu ilmu. Kalau semua disiplin ilmu disebut musyrik dan dia tak bertanggung jawab, dia cuma bisa memusyrikkan. Mandalika butuh tidak hujan, maka adanya itu ya suruh gunakan itu, jelasnya. Yang bijaksana dengan ilmu, jangan semua ilmu kemudian disebut musyrik, sambungnya. Jangan begitu dong, biar jelas-jelas saja. Orang-orang hebat harus mampu membuat prioritas-prioritas mana masalah yang harus dia bicarakan. Kalau memang Anda nggak punya kepentingan, Adian ya nggak usah komen. Jangan bilang tidak punya kepentingan. Ya. Ayo kita tanya, tentunya benar tidak? Tapi kalau menimbulkan ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan bagaimana? Masyarakat dihebohkan dengan aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika pada gelaran MotoGP kemarin. Aksi pawang hujan bernama Rara yang berjalan di lintasan sirkuit Mandalika dengan membawa sesajen pun mendapat sorotan yang disiarkan ke seluruh dunia. Mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo ikut mengomentari kemunculan pawang hujan di MotoGP Mandalika akhir pekan kemarin. Melalui akun Twitter pribadinya, Roy Suryo mengunggah foto-foto pawang hujan MotoGP Mandalika Rara Istianti Wulandari saat beraksi di lintasan. Pawang hujan kenegaraan, cuit Roy Suryo diakhiri emotikon tertawa terbahak-bahak pada Senin 21 Maret 2022. Dalam cuitan sebelumnya, mantan Menpora era SBY itu menyinggung biaya penyelenggaraan MotoGP yang cukup fantastis. Selain itu, ia juga membandingkan sorak-sorai penonton saat pembalap tim KTM Miguel Oliveira menyentuh garis finish dengan saat Rara menampakkan diri. Jadi dalam gelaran yang juga menghabiskan uang rakyat 2,5 triliun APBN di luar biaya teknis race dan bangun sirkuit tersebut. Selain sorak-sorai Miguel Oliveira menang, juga sorakan saat Rara Istianti Wulandari ini melintas di depan podium. Membanggakan, kata NGN, reporter lapangan, sindir dia. Roy Suryo menyatakan dirinya lahir di lingkungan yang sudah tidak asing lagi dengan adat dan budaya yang memiliki berbagai macam ritual. Diakuinya bahwa ritual-ritual itu memang benar-benar ada dan terjadi. Namun Roy Suryo menyesalkan ritual pawang hujan itu malah terkesan sengaja dipertontonkan dan menentang kehendak Allah. Tetapi tidak untuk dipertontonkan, vulgar, dan terkesan menantang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala begini, ujarnya. Roy Suryo juga menilai kerja Mbak Rara sebagai pawang hujan ini di MotoGP Mandalika juga sejatinya tidak bisa dikatakan berhasil. Namanya pawang, sukses kalau dari awal tidak hujan. Kalau sudah 1 jam ya insya Allah reda, katanya. Selain itu, Roy Suryo lebih mengapresiasi langkah TNI Angkatan Udara dan BRIN yang melakukan modifikasi cuaca di Mandalika yang dinilai lebih masuk akal. Bravo @_TNI Angkatan Udara dan BRIN. Meski semuanya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Roy. Dalam cuitan itu, Roy mengunggah tangkapan layar cuitan TNI Angkatan Udara. Disebutkan bahwa TNI Angkatan Udara dan BRIN melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca
atau TMC di kawasan sirkuit Mandalika pada Jumat 18 Maret 2022. Postingan Roy Suryo tersebut pun langsung ramai dibalas netizen. Salah satunya pemilik akun @anton_lucy yang membalas dengan menyertakan capture cuitan Twitter @btspotmotogp Minggu pukul 15.57 sore bertuliskan, "Ketika kami sangat membutuhkannya, terima kasih." Ujung-ujungnya berterima kasih, tulis pemilik akun @anton_lucy. Ada juga pemilik akun @ferdi_7 yang membalas cuitan Roy Suryo dengan membagikan jejak pawang hujan di era SBY. "Kalau meludah jangan ke langit, kena muka sendiri," tulis pemilik akun @ferdi_7. Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar juga mengungkit jejak digital Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dikawal pawang hujan saat berkunjung ke beberapa daerah. Hal ini dilakukan Denny menyusul cuitan sindiran dari mantan politisi Demokrat Roy Suryo soal pelaksanaan MotoGP Mandalika pada Minggu 20 Maret 2022. Atas cuitan-cuitan itulah Denny bereaksi. Beberapa pemberitaan di media soal aktivitas SBY beberapa tahun silam pun dihadirkan kembali. Misalnya berita yang dimuat Kompas pada 15 Desember 2008 dengan judul 9 pawang beraksi agar SBY tidak kehujanan. Atau berita Tempo pada 4 Desember 2010 berjudul SBY datang, 100 pawang hujan jaga langit Madura. Kalau masalah klinik, Pak_SBY Yudhoyono selalu di depan, tweet Denny Siregar. Pada cuitan selanjutnya, Denny memberikan saran kepada Roy Suryo. "Makanya, Mas Roy Suryo, kalau bos punya aib, jangan sok buka-buka aib orang. Netizen plus 62 jarinya garang-garang. Sekalinya googling, ampe kerak-kerak ketahuan," tweet Denny. Seperti diketahui, pada tahun 2013 silam, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menyewa 100 pawang hujan. Mereka bertugas memastikan hujan tidak mengganggu kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama di Madura. "Mereka sengaja kita kontrak untuk Pak SBY," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Sumeneb, Sufianto, pada 3 Desember 2013. 100 pawang hujan itu, kata Sufi, berasal dari 7 kecamatan di Sumeneb, antara lain Kecamatan Gapura, Talangon, Kalianget, Rubu Baru, Batu Putih, Dasuk, Ambuten, dan Pasangsongan. Mulai malam ini mereka sudah menjalankan tugasnya. Derasnya hujan jelang balapan MotoGP kemarin di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membuat pengelola sirkuit mencari cara. Ya, pengelola melakukan berbagai cara dengan melibatkan TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, hingga pawang hujan. Ada kelucuan yang tidak pantas yang dilakukan, justru ini sayang ya, mencederai, malah apa ya, kemudian malah menurunkan derajat. Janganlah begitu. Jangan begitu dong. Biar jelas-jelas saja. Orang-orang hebat harus mampu membuat prioritas-prioritas mana masalah yang harus dia bicarakan. Kalau memang Anda nggak punya kepentingan, Adian ya nggak usah komen. Jangan bilang tidak punya kepentingan. Ya. Ayo kita tanya, tentunya benar tidak? Tapi kalau menimbulkan ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan bagaimana? Masyarakat dihebohkan dengan aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika pada gelaran MotoGP kemarin. Aksi pawang hujan bernama Rara yang berjalan di lintasan sirkuit Mandalika dengan membawa sesajen pun mendapat sorotan yang disiarkan ke seluruh dunia. Benar tapi ora bener, ya. Benar tapi tidak benar cara melakukannya. Itu kan tafsiran. Makanya menurut saya begini, jangan membahas yang ditafsir-tafsir. Apa yang salah? Sontak, tindakan tak biasa ini menjadi buah bibir masyarakat dunia, bahkan viral di media sosial. Apalagi setelah akun resmi MotoGP membuat status seolah membenarkan jika Rara bisa menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Rara diketahui telah dilibatkan oleh pengelola sirkuit Mandalika jauh sebelum gelaran MotoGP berlangsung.